Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita mulai acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini membuka dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Komang Budiatnya selaku Kapten Akun Belajar ID dari Provinsi Bali. Kemudian bergabung bersama kita juga Ibu Ayu Putu Sriwayuni selaku mentor Google Master Trainer level 1 batch 7 yang juga merupakan lulusan GMT level 1. Kemudian yang sama-sama kita banggakan pemateri selanjutnya adalah Bapak Anak Agung Gede Bardiana yang berasal dari Sekolah Dasar Negeri Provinsi Bali. Kemudian ada Ibu Putu Chandra Dewi dari Provinsi Bali juga. Dan saya sendiri, perkenalkan, saya adalah Rudi Salam, salah satu peserta GMT level 1 juga. Dan bertugas di salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai pengantar pertama, kami persilakan kepada Ibu Ayu Putu Sriwayuni selaku mentor GMT level 1 batch 7 untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada kita semua. Kepada Ibu Ayu Putu Sriwayuni kami persilakan.
Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Rudi selaku host pada pertemuan hari ini. Bapak Ibu peserta, selamat datang di pertemuan kita yang pertama ya, hari pertama pada pelatihan belajar ID nih. Jadi peserta yang terdaftar itu lumayan ya, ada 70-an kurang lebih. Ya Bu Chandra ya. Berapa peserta kita Ibu? Tadi di detik-detik akhir ada 5 orang lagi yang nambah, kira-kira 80-an Bu. Mungkin beberapa belum bisa gabung ini. Ini sudah bergabung sekitar 20 orangan, nggak apa-apa, mungkin nanti segera menyusul. Selamat datang Ibu Bapak peserta guru-guru hebat. Mungkin saya ingin tahu karena kita lintas kabupaten, bahkan lintas provinsi juga ya. Dari Sumatera, betul nih? Kira-kira Bapak Ibu yang dari luar Bali, ini kebetulan kebanyakan mentor, apa namanya? Pendidikannya berasal dari Bali. Mungkin di sini ada peserta yang dari luar Bali, mungkin boleh sharing sebentar. Ada Ibu Farida mungkin ya? Atau Bu Supana? Saya ingin tahu karena saya kurang begitu mengenal daerah luar begitu. Bu Supina mungkin hadir di sini, Bu Supina. Kita bisa kenalan dulu nih, sebentar saja. Sambil menunggu Ibu Supina on, Bapak Ibu, jadi kegiatan ini merupakan kegiatan pengimbasan yang dilakukan oleh teman-teman guru yang telah mengikuti program GMT di batch 7 kemarin. Jadi ini adalah program pengimbasan dari mereka, dari teman-teman. Saya berharap apa yang nantinya teman-teman GMT bagikan atau sharing kepada Bapak Ibu dapat bermanfaat dalam kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu di sekolah nanti. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu juga sudah pernah mengikuti kegiatan serupa seperti ini, entah itu pengimbasan-pengimbasan dari GMT batch sebelumnya. Namun tidak ada salahnya kalau kita mengikuti kembali sambil mengasah begitu ya, mengasah kemampuan Bapak Ibu dalam menguasai fitur-fitur yang ditawarkan dalam Google Workspace for Education yang akrab kita sebut dengan akun belajar ID Bapak Ibu. Baik, Ibu Supina belum datang ya. Ya oke deh. Coba di sini di layar saya muncul Bu Rusmala. Ibu Rusmala, selamat sore. Ibu masih mute, Ibu. Suaranya masih di mute ya. Dipencet dulu tombol halo-halonya Ibu. Ya Bu. Ya, Ibu Rusmala, selamat siang. Ibu. Ya siang Bu. Ibu dari luar Bali ya? Dari Sumatera Utara Bu. Waduh, gimana Bu sinyal di sana luar biasa sekali. Gimana sinyal di sana lancar? Lancar Bu, lancar jaya. Ya kan Pak Rudi? Ya, siap. Ya. Dekat sekolah saya Bu, Ibu Rusmala itu. Luar biasa nggih. Bapak Ibu, oke, terima kasih Bu Rusmala nggih. Ibu guru SMA, SMP, SD? Iya SD 16 Batubara Bu. Oh, tetanggaan ya sekolahnya sama Pak Rudi ya? Iya, sama Pak luar biasa. Nggih Ibu, terima kasih Bu Rusmala. Iya Baik Bapak Bu. Ibu, demikian pengantar singkat dari saya. Saya berharap Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan Ya Allah, gitu buka kamera kok langsung nampak di. Oke, makasih Bu. Jadi Bapak Ibu saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Apapun instruksinya, jadi oke, saya ulang dulu yang sudah di-share di WA. Peserta yang akan mendapatkan piagam itu adalah peserta yang mengisi daftar hadir, kemudian mengisi link presensi, juga mengisi link uji kompetensi Bapak Ibu. Nah, link uji kompetensi ini penting diisi. Bisa Bapak Ibu kerjakan sekarang, atau nanti nih selesai Vicon, juga bisa besok. Oke, jadi tiga hal itu yang menjadi syarat utama apabila ingin mendapatkan sertifikat di kegiatan ini. Yang pertama itu adalah daftar hadirnya, ada link kompetensinya, juga ada link uji kompetensi. Nah,
nanti pematerinya ada 3 orang Bapak Ibu. Pemateri utamanya ada Pak Rudi tadi ya, selaku host hari ini ngerangkap ya kita Bapak Ibu ya. Jadi kita timnya itu tim tipe apa namanya, dagang sate gitu, nusuk iya sendiri, ngipasin iya sendiri. Tapi nggak apa-apa, nih. Kita belajar memanajemen suatu kegiatan dengan memanfaatkan aset-aset yang ada semaksimal mungkin begitu. Oke, tadi ada Bapak Rudi yang akan membawakan materi tentang Google Classroom. Beliau dari SD Satu Gading. ya, Batubara. Saya Ya. ingatnya Batubaranya aja Pak Rudi. Ya. Maaf Pak Rudi. Kemudian nanti ada Pak Agung Mardiana. Bapak Agung Mardiana dari SD Pucak Sari ya Pak Agung. Beliau akan membawakan materi Gmail dan G Drive. Kemudian ada Ibu Chandra. Bu Chandra ini adalah guru juga di SD 4 Kayu Putih Melaka, Bali, dua-duanya akan membawakan materi G-Doc dan slide. Oke, Bapak Ibu, semangat ya untuk mengikuti kegiatan sesi hari ini, Bapak Ibu. Mungkin nanti mohon maaf saya di pertengahan tidak bisa mengikuti sampai selesai. Kebetulan hari ini saya di kon PPG juga, Bapak Ibu. Saya sedang mengikuti PPG kategori 2. Nanti Bapak Ibu akan ditemani oleh Kapten Belajar ID kami dari Provinsi Bali, ya Bapak Komang Budiatnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Rudi, terima kasih. Silakan diambil alih, Bapak. Siap, Ibu. Makasih kami ucapkan kepada Ibu Ayu Putu Sriwayuni. Ya, kita beri apresiasi dan aplaus kepada Ibu Sriwayuni karena menyisihkan waktunya di saat-saat ini sedang PPG, Bu ya. PPG PPG sertifikasi ya, Bu ya. Jadi di sini dia sangat meluangkan waktunya untuk demi kita dan memotivasi peserta. Baik, terima kasih sekali lagi. Selanjutnya kita dengar bimbingan dan arahan ya dari Kapten Akun Belajar ID dari Bapak Komang Budiatnya. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat siang, Pak. Ya, Pak. Ya. Kalau untuk Bapak setengah jam, Pak, nggak apa-apa, Pak. Masih loading, Pak? Waalaikumsalam. Shalom.
Go. Ya, Pak. Ya, betul, Paul Shelton.
sama ini bukan. Ya betul.
Di kolom chat Pak ya. Baik, terima kasih. Kita langsung aja ke pemateri yang pertama, yaitu kepada Pak Agung. Nama lengkapnya, saya ini masih belajar juga Pak Komang. Nama orang Bali panjang-panjang Pak Komang. Hampir sama juga sama di daerah kami, di daerah Tapanuli. Namanya panjang-panjang, ada Boru Silaban gitu kan, Boru Nababan. Kalau ini saya persilakan kepada Bapak Anak Agung Gede Mardiana untuk pemateri pertama. Karena di grup Pak Komang, Pak Agung ada juga bilang Pak Agung ini terima kasih Bu. Jadi dipikirnya Pak Agung ini ibu-ibu. Padahal Pak Agung ini aslinya, tunjukkan aslinya Pak Agung. Sekaligus membuka pemateri pertama, yaitu
fitur Google Mail dan Drive. Kepada Pak Agung kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Rudi. Mohon izin Pak Komang Budiatnya dan Ibu mentor ya, dan Bapak Ibu guru yang hebat seluruh Indonesia ya. Jadi mohon izin sebelumnya saya share screen dulu Ibu ya, sesuai dengan permintaan dari Pak Rudi. Saya mendapatkan bagian tugas untuk berbagi ya. Di sini bukannya saya ini lebih tahu, tapi tidak ya. Kita di sini saling berkolaborasi, berbagi apa yang mungkin saya lebih dulu tahu, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti apa yang kita ketahui bersama bahwa pembelajaran abad ke-21 itu yang terpenting adalah kolaborasinya ya Bapak Ibu. Nih, mohon izin dulu share screen. Baik, mohon izin Bapak Ibu, guru yang hebat, apakah sudah bisa dilihat tampilan Pak Rudi? Apakah sudah bisa dilihat? Sudah Bapak, sudah tampil. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Sekali lagi, perkenalkan ya, sebelum memulai presentasi atau pembahasan materi, nama saya Ana Agung Gede Mardiana Putra. Jadi saya keseharian bertugas mengajar di SD Negeri 3 Pucasari, di Buleleng, Bali ya. Sekarang ini saya kesehariannya menjadi berstatus guru negeri di guru mapel PJOK ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, di sini saya hanya sifatnya berbagi ya. Jadi karena saya juga salah satu peserta di GMT Batch 7. Jadi nanti apa yang saya dapatkan pada saat pelatihan di GMT Batch 7 itu nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon nanti kalau misalkan ada sebuah ilmu baru dari Bapak Ibu mungkin nanti bisa disampaikan ke saya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi saling kolaborasi lah seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini sudah seperti biasa ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Komang terkait dengan permasalahan yang kita alami selaku guru di abad 21 ini ya. Jadi yang pertama itu adalah memori perangkat dalam teknologi yang kita gunakan itu penuh, terus lambat seperti itu ya. Jadi tugas-tugas Bapak Ibu guru baik itu seperti RPP, silabus seperti itu ya, itu tercecer atau hilang. Nah, seperti itu. Nah, dan bagaimana? Nah, kita tidak tahu mencarinya kemana karena kita juga biasanya selaku guru bukannya menjadi contoh disiplin. Itu sebenarnya guru itu jarang juga melaksanakan kedisiplinan dalam bidang menyimpan data seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga ada kena virus dan hilang, terus seperti yang sampaikan tadi ada RPP dan silabus yang seperti itu, mungkin perangkat-perangkat yang penting itu di sekolah bisa hilang. Nah, ini file juga terlalu besar, data sering tercecer, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, terus apa yang kita akan latih hari ini? Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan beberapa sharing ya terkait dengan akun Gmail yang saya akan sampaikan. Seperti itu. Di sini saya akan memberikan sedikit pemahaman terkait dengan apa yang nanti saya akan presentasikan, terutama di akun Gmail ya. Yang pertama adalah mengelola email. Nah, nanti di sini saya akan jelaskan sedikit mengelola email, terus mencari email, terus melabel email, dan menerjemahkan email, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu pasti ketahui bersama, kayaknya Bapak Ibu semuanya sudah sudah menggunakan email ini gitu. Karena email akun belajar ID ini ketika tidak kita gunakan, otomatis kita rugi karena ini fiturnya sangat-sangat lengkap, luar biasa dalam proses pendidikannya Bapak Ibu ya. Nah, saya sedikit memberikan sekarang menjelaskan tentang tampilan mulai email, mencari email, melabel email, dan menerjemahkan email ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, sebelumnya kita ketahui bersama bahwa email itu adalah singkatan dari Google Mail ya Bapak Ibu ya, dan merupakan layanan surat elektronik berbasis web. Nah, jadi email ini dapat memberikan manfaat pada alur komunikasi kelas Bapak Ibu dengan fleksibilitas untuk menulis, mengatur, dan menanggapi pesan dari perangkat apapun. Selain itu,
Email juga mendorong dan memungkinkan Bapak Ibu untuk berkomunikasi dengan semua anggota komunitas, terlepas dari bahasa yang mereka gunakan, melalui fitur terjemahan yang mudah digunakan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin ini sekarang saya stop dulu ya, stop screen, nanti kita langsung ke demonstrasi aja Bapak Ibu ya. Biar Bapak Ibu mempermudah nanti untuk gini, melaksanakan atau mengingat ya. Mohon izin sebelumnya dulu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya nanti kalau misalkan kita mencari fitur-fitur belajar ID kan Bapak Ibu guru sudah tahu ya. Jadi di sini ada layar ya, tempat di sini tempatnya khusus nanti mencari fitur-fitur yang sangat luar biasa ya, sangat banyak kita gunakan. Sebenarnya saya juga belum semuanya ini bisa menggunakan fiturnya, tapi beberapa sudah saya gunakan baik itu email, drive, classroom pada saat waktu COVID ya, COVID-19 itu. Kita gunakan ini dalam pembelajaran online. Nah, kita menuju ke email dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin di sini sinyalnya agak lemot, permakluman Bapak Ibu ya. Oke, sudah kelihatan Pak Agung? Sudah kelihatan Pak? Mohon izin sebentar dulu nih, kayaknya ada terkendala sebentar sedikit terkait sinyal. Oke. Ya, inilah kendala ya. Kita selaku guru juga banyak mempunyai kendala di bidang IT ya, terutama di internet. Tapi nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Nanti ingat sedikit pun perubahan yang kita lakukan itu berdampak besar nanti ke depannya gitu ya. Baik itu untuk anak-anak dan untuk Bapak Ibu guru semuanya ya. Kalau nggak di sini aja coba. Mohon izin dulu Pak Yudi ya, sebentar Pak Yudi. Pak Rudi. Ya. Oke, udah kelihatan Pak Agung. Oke ya, bisa dilihat tampilannya. Oke. Oke ya, hari ini kita akan belajar tentang mengelola email terlebih dahulu ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa biasanya kalau kita menggunakan email kan paling ada sebuah pesan atau pembagian sertifikat, itu biasanya baru kita gunakan email seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita belajar sedikit demi sedikit terlebih dahulu dari yang lebih mudah ya, yang mudah terlebih dahulu, yaitu mengelola email ya. Jadi nanti untuk mengelola email ini adalah kita cari di setelan di sini ya Bapak Ibu ya, di setelan. Oke. Nah.
Oke ya, kita lanjut ya, mohon maaf sebelumnya. Oke, dari untuk mengelola email, ini pertama kita lihat dulu di setelan ya. Ini kan ada tombol seperti apa namanya pengaturan di setelan. Kita lihat setelan ya. Nah, jadi nanti setelah kita lihat semua setelan, waduh. Oke ya, kita bisa lihat tampilan setelan seperti ini Bapak Ibu nih. Nah, terus nanti klik kotak masuk ya, kotak masuk. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini ada apa namanya? Ada pesan yang mungkin pesannya itu yang penting dahulu, terus yang belum dibaca seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin nanti contohnya di sini yang penting dulu ya, seperti itu. Nanti di sini bisa optionnya bisa lihat pesan yang penting itu jumlahnya berapa yang Bapak Ibu akan gunakan. Misalkan di sini 5 ya, nanti langsung saja klik di bagian simpan perubahan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini mungkin 10 ya. Kita cek dulu 10 karena tadi udah itemnya 5. Oke, nanti lihat di simpan perubahan. Oke, jadi nanti Bapak Ibu di sini apa namanya bisa menggunakan ini untuk mempermudah Bapak Ibu mencari kontak atau email yang akan Ibu cari seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau misalkan datanya penting ada 10, jadi Ibu langsung nanti mengetahui, oh ini data yang 10 digunakan. Ini tadi saya gunakan 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi kan 10 karena di sini ada jumlahnya 6 yang penting, jadi langsung otomatis 6 ini yang dianggap penting oleh email. Seperti itu Bapak Ibu ya, untuk mempermudah Bapak Ibu menggunakan atau mengelola email. Nah, terus yang kedua untuk mencari email. Nah, di sini Bapak Ibu klik ini untuk mencari email. Nah, dari fitur untuk mencari email di Gmail adalah ada dua cara. Yang pertama adalah misalkan Bapak Ibu lupa dalam mencari email. Misalkan Bapak Ibu ingat yang mengirim email siapa gitu. Misalkan Bu ini Bu Ayu ya, ada Bu Ayu mengirim email. Nah, bisa Bapak Ibu klik ini aja, terus lusuri. Oke, setelah itu ya ini ada Bu Ayu yang apa namanya mengirim email ke kita gitu. Oh, ternyata ini email yang kita cari yang dikirim oleh Bu Ayu. Terus yang kedua, caranya bisa gunakan yaitu subjeknya. Kalau misalkan Bapak Ibu lupa yang mengirim email itu siapa, mungkin subjeknya apa? Mungkin subjeknya kita gunakan belajar gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, karena anggap itu kata kuncinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini kan ada oh, yang ini mungkin email yang saya cari karena ada kata kunci yang kita ingat itu adalah belajar seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk mencari email. Terus yang ketiga adalah melabeli email. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi melabeli email ini sebenarnya fungsinya untuk kita membuat folder kepada email-email yang penting gitu Bapak Ibu ya. Nah, caranya sama, klik dilihat semua setelan, terus bisa cari label ya. Terus nanti kita bisa buat label baru. Nah, mungkin di sini kita buat belajar ya. Belajar lagi kita buat. Nah, setelah itu mungkin ini langsung di filter ya. Filter dan alamat yang diblokir. Kebetulan saya menggunakan bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Karena bahasa Inggris saya kurang enak. Terus di sini kita buat filter baru. Nah, di sini langsung saja subjeknya, oh ini udah ada belajar, nanti setelah itu buat filter lagi. Ya, setelah buat filter, nah di sini nanti gunakan centang ya, gunakan label, pilih label lagi belajar, terus terapkan juga filter yang ketujuh pada 7 percakapan. Nah, di sini nanti, ini akan tampil bahwa folder Ibu sesuai dengan apa namanya kata kunci yang tadi. Ada labelnya, ini belajar ya Bapak Ibu ya. Ini misalkan kita klik kotaknya. Ya, di sini udah ada ya labelnya, label belajar. Nanti kita klik aja di sini. Jadi email-email yang di sini ini sudah ada jadinya di dalam label tersebut. Oke, di sini ya, ini labelnya ya untuk mempermudahkan Bapak Ibu mengatur emailnya. Terus lanjut ke kita ke Drive sekarang ya Bapak Ibu ya. Kita ke Drive. Nah,
kebetulan ini juga saya menggunakan Drive juga di sekolah, Drive bersama, Drive pribadi, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang untuk Drive, Bapak Ibu pasti menggunakan Drive di sekolah nih. Jadi karena Drive ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan email pribadi itu kan hanya 15 giga. Nah, sekarang kalau Drive akun belajar ID itu adalah unlimited sifatnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak susah-susah nanti membawa flash disk, terus menyimpan mungkin di WA. Itu biasanya kan sering sekali Bapak Ibu menyimpan data di WA atau di HP gitu. Kalau misalkan menyimpan di sini hanya satu kemungkinan hilang Bapak Ibu. Kalau misalkan Google-nya yang hilang, kayaknya baru semua datanya hilang seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi terus untuk di Drive, saya di sini akan mencoba memberikan pemahaman yang mudah terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Mungkin yang pertama itu adalah cara membuat folder. Bapak Ibu pasti bisa ya, karena ini udah lumrah ini ya, karena membuat folder ini khususnya untuk bisa merapikan data. Oke, kita buat folder terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada folder baru, mungkin namanya kita buat GMT ya, GMT 7 misalkan ya. Oke, GMT 7. Nah. Oke, di sini ada GMT 7. Nah, ini Bapak Ibu ya sudah ada langsung GMT 7-nya. Terus kita klik. Kita belajar sekarang menambahkan file. Tambahkan file. Nah, di sini klik juga baru Bapak Ibu ya, upload file. Oke, Bapak Ibu guru tinggal mengupload file yang penting ya, mungkin supaya tidak tercecer seperti itu. Nah, jadi mungkin di sini yang cari file apa ya? Oke, mungkin file PPG saya ya, karena saya juga sama seperti Bu Aswa. Saya juga sekarang sedang menjalani proses PPG kategori 2 ya. Kebetulan saya sekarang masih dalam proses ke rencana aksi yang keempat. Nah, mungkin kalau menguploadnya Bapak Ibu membutuhkan waktu beberapa detik sih. Ya, oke, di sini sudah masuk ya di pembuatan file ya, pembuatan folder dan file. Terus untuk yang kedua membagikan. Oke. Bapak Ibu tinggal membagikan itu sangat mudah di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal mengklik kanan sifatnya. Oke, tadi kan di GMT Bits 7 nih tinggal klik kanan aja Bapak Ibu. Nah, ketika sudah diklik kanan nanti ada tombol yang ada menu bagikan, nanti tinggal dibagikan aja. Mungkin ke siapa, mungkin email belajar ID-nya bisa dibagikan. Mungkin di sini ini sudah ada banyak. Mungkin ke Ibu Yani ini ya. Nah, nanti di sini bisa Bapak Ibu edit ya. Mungkin Bapak di sini ada hanya bisa melihat saja, hanya bisa mengomentar, ini juga bisa mengedit. Nanti di sini ada menunya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal kirim aja, kirim seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, saya nggak kirim ini datanya. Oke, nah lanjut sekarang ke untuk mengelola folder ya. Jadi mengelola folder, misalkan di sini ada data saya yang tercecer seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang tinggal di klik kontrol aja, klik kontrol, terus tekan aja kontrolnya, terus diklik absensi, terus nanti tinggal klik kanan aja lagi Bapak Ibu, klik kanan, nanti langsung pindahkan. Oke, pindahkan kemana? Mungkin datanya mungkin lagi ke GMU-nya ya. Bentar. Oh iya, mohon maaf nih ya, mungkin satu aja ya, satu aja saya klik. Mungkin ini foto saya sendiri, saya pindahkan dulu ini. Oke, kita pindahkan ke file yang lebih aman supaya tidak tercecer mungkin di sini. Oh.
Ntar dulu Bapak Ibu ya. Ini kayaknya saya Oke, saya ulangi. Mungkin saya langsung mengambil foto untuk merapikan foldernya ya, merapikan data yang tercecer. Nanti langsung saya pindahkan. Nah, di sini untuk saya pindahkan nanti kita langsung ada menu di folder mana kita pindahkan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita pindahkan ke GMT7. Oke, pindahkan. Jadi biar nggak tercecer nanti data Bapak Ibu di sini ya. Di sini juga perlu kedisiplinan Bapak Ibu ya. Jadi bukannya hanya fiturnya sudah bagus, tapi nanti kita juga perlu didisiplinkan untuk merapikan data kita ya. Nah, kita lanjut ke menghapus file ya. Bapak Ibu pasti sudah tahu cara menghapus file ya. Kalau di sini data-data penting aja nih, tidak mungkin saya hapus ya. Nanti tinggal klik kanan aja. Terus nanti bisa ada tambah hapus ya, Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Terus untuk mengatur share, terus mencari file ya. Yang terakhir ini untuk mencari file ya. Di sini aja bisa Bapak Ibu ya. Nah, untuk mencari file nanti tinggal klik aja di sini ya. Yang mana saja boleh ya, siapa saja, milik saya atau di sini ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mencari foto misalkan seperti itu. Ya, mencari file Bapak Ibu mudah. Nanti langsung telusuri aja. Langsung telusuri, nanti tinggal ya. Ya, nanti di sini ada muncul dah foto-foto yang mungkin Bapak Ibu tidak bisa cari karena terlalu banyak file seperti itu ya di sini. Nah, baik, mungkin itu saja Pak Rudi. Jadi sebelumnya saya mohon maaf ya Pak Ibu. Jadi ini terkendala sinyal juga di sini. Jadi kiranya ada kekurangan dalam presentasi saya. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga sama-sama belajar ini ya. Saya baru jadi guru itu baru 4 tahun ya, baru 4 tahun. Ya, jadi kita sama-sama sharing dan belajar di sini supaya nantinya kita bisa memajukan pendidikan terutama di sekolah kita dulu ya, nanti baru ke bidangnya yang lain. Oke, terima kasih Pak Rudi. Silakan yang kembalikan ke Pak Rudi. Baik, Pak Anak Agung Gede Mardiana. Ini sangat low profile kali ya, merendah kali Pak Anak Agung ini ya. Tadi terima kasih atas pemaparan Pak Agung, yaitu dari Google Gmail dan Drive ya. Jadi sangat terbantu sekali kita ya Bapak Ibu dengan adanya Drive, jadi nggak perlu bawa flashdisk kemana-mana. Apalagi saya baca di Google itu bahwa kalau pakai domain biasa tanpa pakai akun belajar itu batasnya itu hanya 15 MB. Tapi kalau pakai akun belajar ID itu Google Drive-nya bisa unlimited. Jadi sangat sayang kalau tidak kita gunakan ya Pak Agung. Bukan begitu Pak Agung? Ya, betul sekali Pak Rudi. 15 giga sih Pak Rudi ya. 15 giga, ya maaf 15 giga. Jadi kalau pakai domain yang @gmail itu kita kalau mau nambah dikenakan bayaran ya, digunakan lagi ya, berbayar. Tapi kalau dengan akun belajar ID kita bisa dapat kapasitas yang unlimited, jadi sangat disayangkan. Nah, pada Google Meet ini saya lihat juga banyak Bapak Ibu guru yang masih menggunakan akun domain pribadi, Gmailnya pribadi Pak Agung. Jadi di sini tercantum. Disarankan nanti Pak Rudi. Ya, di sini tercantum ketika mau masuk ke Google Meet, dia ada keterangannya di luar kementerian. Jadi Bapak Ibu yang domainnya yang masih @gmail.com itu gunakanlah untuk pribadi. Tetapi kalau untuk pembelajaran, untuk yang profesi kita sebagai guru, gunakanlah yang akun belajar ID. Nah, mintalah sama operator atau admin di sekolah masing-masing. Jika ada kesulitan nanti bisa dilihat apa yang disampaikan oleh Pak Komang tadi, yaitu butuh bantuan. Di salah satu kabupaten saya ada juga kepala sekolahnya Pak Komang yang baru ganti, kepala sekolahnya sudah pensiun, tetapi dia mendownload rapor pendidikannya, dia sudah download tapi tidak terbaca sebagai admin, dia hanya sebagai guru. Alhasil
dia sudah download tapi terkena juga dia belum download gitu. Di laporan dia belum download. Karena tadi akun guru tadi masih terdata sebagai data di rapot pendidikan, tidak menggunakan akun kepala sekolah. Jadi kalau seperti itu, solusinya bisa gunakan tombol tadi ya Pak Komang ya, butuh bantuan tadi ya. Halo Pak Komang. Ya, Bapak Mas. Ya. Iya, saya teringat ini di salah satu sekolah di sini ada kepala sekolahnya sudah pensiun. Ada kepala sekolah pensiun. Ya, saya teringat yang Bapak sampaikan tadi tentang akun belajar ID, ada di sini salah satu rekan saya yang kepala sekolahnya pensiun. Kemudian dia yang menggantikan sebagai kepala sekolah. Karena dia masih tercatat sebagai guru, ketika dia mendownload rapot pendidikan, tapi laporan dari dinas dia belum download karena dia downloadnya pakai akunnya guru bukan akunnya admin atau sebagai kepala sekolah. Jadi itu solusinya gimana Pak Komang? Ya betul. Ya, sebagai kepala sekolah. Ya. Hmm. Hmm. Siap. Ya di SD Pak. Ya, 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 ya. Oke, oke. Ya, siap. Sumatera Utara ya. Siap.
Loh, berat ya. Ya. Hmm. Hmm. Oke, baik. Terima kasih Pak Komang, sangat membantu masalah